Israel sedang menyerang Gaza City, Palestina pada 18 Agustus tahun 2025. Dampak serangan dan situasi terkini. Status gencatan senjata, ceasefire, status korban dan situasi kemanusiaan, infrastruktur dan perangkap kemanusiaan, serangan dan kegagalan gencatan senjata. Israel sedang melakukan serangan ke Gaza City pada 18 Agustus tahun 2025. Kota tersebut terus dibombardir dengan intensitas tinggi dan ribuan warga Palestina meninggalkan bagian timur kota menuju zona yang dianggap lebih aman di barat dan selatan karena kekhawatiran akan serangan darat yang semakin luas. Israel secara aktif berusaha menguasai Gaza City yang disebut sebagai benteng terakhir Hamas dan operasi darat yang dilancarkan secara bertahap. Dampak serangan dan situasi terkini. Pengusiran dan pengungsian warga. Militer Israel telah mulai rencana pemindahan paksa warga Gaza City dengan alasan keamanan, menambah krisis kemanusiaan yang sudah parah. Warga sipil, termasuk bayi dan orang tua, telah tewas dalam serangan udara di area yang sebelumnya dianggap aman seperti Al-Muwasi. Kondisi kemanusiaan yang memburuk. Krisis kelaparan dan kekurangan perlindungan mengancam nyawa warga Gaza secara luas. Sementara pengusiran dan pemblokiran bantuan memperparah penderitaan. Kritik internasional. Sekretaris Jenderal PBB menganggap rencana Israel mengambil alih Gaza City sebagai eskalasi berbahaya dan potensi pelanggaran hukum internasional. Dewan Eropa meminta negara-negara anggotanya menghentikan pengiriman senjata ke Israel, menyoroti risiko pelanggaran HAM. Seruan untuk gencatan senjata. Hamas dilaporkan telah menyetujui usulan gencatan senjata selama 60 hari yang difasilitasi oleh Mesir dan Qatar yang mencakup pertukaran sandera. Namun, detail belum diumumkan dan serangan masih berlangsung selama negosiasi diplomatik berjalan. Status gencatan senjata ceasefire. Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata selama 6 hari yang mencakup pembebasan sekitar setengah dari sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan bertahap dengan ditengahi oleh Mesir dan Qatar. Namun demikian, Israel belum memberi respon resmi dan Perdana Menteri Netanyahu tetap menuntut pembebasan semua sandera, perebutan senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza. Proposal ini juga mencakup penarikan sebagian militer Israel dan akses bantuan kemanusiaan yang lebih besar. Hamas kabarnya menerima proposal tanpa meminta amandemen dan pengosongan sandera akan berlangsung secara bertahap. Meskipun ada kemajuan diplomatik, pertempuran masih berlangsung dengan korban baru. Tentang Israel yang terus bergerak maju di Gaza City dan warga terusir dari rumah. Statistik korban dan situasi kemanusiaan. Jumlah korban tewas. Korban tewas diperkirakan mencapai lebih dari 61.000 sampai 62.000 jiwa menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Data statistik mencatat lebih dari 60.000 tewas berdasarkan laporan GHM per Juli tahun 2005. Lebih dari 58.500 tewas per pertengahan Juli menurut Statista. Studi Landscape memperkirakan jumlah tewas akibat luka traumatis mencapai 64.260 jiwa hingga Juni tahun 2024. Angka ini kemungkinan lebih tinggi sekarang. Jika ditambah korban tidak langsung, malnutrisi, layanan medis terganggu, angka bisa melebihi 70.000 sampai 93.000 korban total. Korban dan disabilitas. Lebih dari 140.000 orang terluka sampai pertengahan Juli tahun 2025. Jumlah yang sangat besar dibanding korban tewas. Gaza memiliki jumlah anak yang diamputasi per kapita tertinggi di dunia akibat serangan militer dan kondisi medis yang buruk.
infrastruktur, dan perangkap kemanusiaan. Sekitar 90% populasi Gaza mengungsi, rumah dan fasilitas rusak parah. Lebih dari 75.000 ton bahan peledak dijatuhkan. Hancurnya 90.000 rumah. Kerusakan pada sekitar 62% rumah. Kawasan aman seperti rumah sakit dan sekolah banyak yang diserang. Ratusan petugas medis tewas. Serangan dan kegagalan gencatan. Pada 18 Maret tahun 2005, gencatan senjata Januari sampai Maret dilanggar oleh serangan ofensif besar, menewaskan ratusan orang dalam satu hari, hingga 404 sampai 591 korban tewas, termasuk banyak perempuan dan anak-anak. Masih banyak laporan tentang keberlanjutan pelanggaran selama masa gencatan dan keterbatasan akses bantuan sehingga kondisi kemanusiaan memburuk. Pada Juli tahun 2005, setidaknya 700 kematian terkait distribusi bantuan tercatat, terutama di area yang dikelola World Food Program.